Assalamualaikum. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi dengan Budian. Kali ini Budian ingin mengajak anak-anak untuk belajar bagaimana cara mudah mencari ide pokok suatu paragraf. Anak-anak sudah siap belajar? Seperti biasa, sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe ya, supaya channel ini bisa semakin berkembang. Kita mulai sekarang ya anak-anak. Anak-anak pasti sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan paragraf? Ya, betul sekali, paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang berisi satu gagasan dalam sebuah topik. Anak-anak lihat di layar. Bu Guru tunjukkan ya. Ini adalah satu paragraf. Kemudian ini paragraf lagi. Lalu yang ketiga, paragraf lagi. Jadi dalam bacaan yang ada di layar anak-anak itu ada 3 paragraf. Nah, dalam satu paragraf ini, dalam tiap paragraf ini terdiri dari satu topik, atau sering juga disebut ide pokok. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa itu ide pokok anak-anak? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Atau ada juga yang mengartikan ide pokok sebagai topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Lalu, bagaimana cara menemukan ide pokok suatu paragraf? Yang pertama, tentunya anak-anak harus membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Kemudian yang ketiga, pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Dan yang keempat, anak-anak bisa melakukan dengan cara menyimpulkan sebuah paragraf. Nah anak-anak, yuk kita mulai dengan cara yang pertama. Kita coba dulu ya, yaitu dengan cara memisahkan kalimat utama dari kalimat pengembang atau penjelas. Jadi anak-anak, dalam sebuah paragraf itu pasti ada kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Untuk dapat mengenali sebuah kalimat penjelas, anak-anak bisa memperhatikan salah satu cirinya, yaitu biasanya anak-anak, sebuah kalimat penjelas itu berisi contoh, bukti, atau rincian yang menjelaskan kalimat utama. Bu Guru beri contohnya ya. Pada bacaan ini ada 3 paragraf seperti yang anak-anak lihat di awal tadi ya. Nah, tiap paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Bu Guru beri contoh untuk paragraf yang pertama. Kalimat utamanya adalah kalimat yang Bu Guru beri garis ini. Untuk selanjutnya, kalimat kedua dan ketiga itu disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Kemudian untuk paragraf kedua yang merupakan kalimat utama adalah yang Bu Guru garis ini anak-anak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ini adalah kalimat utamanya. Kemudian kalimat berikutnya disebut juga dengan kalimat penjelas. Untuk paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Selanjutnya, untuk kalimat berikutnya itu juga disebut dengan kalimat penjelas. Nah, pertanyaannya, apakah kalimat utama selalu terletak di awal paragraf? Belum tentu anak-anak. Kebetulan Bu Guru memberikan contoh, ya, contoh yang diberikan Bu Guru ini, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Tapi bisa juga kalimat utama itu berada di akhir paragraf atau bisa juga di tengah-tengah. Nah, anak-anak, coba sekarang kita praktekkan bagaimana memisahkan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Bu Guru akan membacakan paragraf yang ada di layar anak-anak. Anak-anak silakan menyimak atau bisa juga membaca dalam hati. Hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir
dan dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Air yang meluap ini menyebabkan tergenangnya jalan-jalan di kampung, sehingga mempersempit ruang gerak dari warga. Bahkan, jalan protokol pun ikut tergenang dan semakin menghambat jalannya lalu lintas di Jakarta. Keadaan ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 24 jam ke depan, apabila tidak ada penanganan yang efektif dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, anak-anak, sekarang kita pisahkan. Ingat, caranya adalah dengan mengetahui ciri khusus tadi ya, ciri dari kalimat penjelas. Di kalimat penjelas itu bisa juga seperti yang ada di paragraf ini. Kalian lihat, hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Hal tersebut, nah ini kuncinya ada di kata-kata ini. Hal tersebut. Hal tersebut ini berarti menjelaskan kalimat utamanya. Nah, dari sini anak-anak bisa simpulkan bahwa paragraf ini kalimat utamanya adalah hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik, atau kalimat pertamanya. Nah, setelah anak-anak tahu kalimat utamanya, yang selanjutnya dilakukan adalah mencari ide pokoknya. Ide pokok itu bisa dicari dengan cara mencari intisari atau inti dari kalimat utama. Bu Guru ulangi, kalimat utamanya adalah hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Nah, anak-anak cari intisari atau intinya dari kalimat utama ini. Apa anak-anak? Bu Guru beri warna hijau ya. Intinya apa? Hujan deras menyebabkan air sungai meluap. Jadi, ide pokok dari paragraf ini adalah hujan deras menyebabkan air sungai meluap. Begitu. Sampai di sini paham anak-anak? Sekarang supaya anak-anak lebih paham, Bu Guru beri contoh yang kedua ya. Di sini ada paragraf lagi. Silakan anak-anak baca dalam hati atau menyimak Bu Guru membacakan paragrafnya. Bencana banjir lumpur akibat jembolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah, anak-anak, kita lakukan seperti tadi ya. Anak-anak pisahkan kalimat utama dengan kalimat penjelasnya. Coba anak-anak perhatikan kalimat yang pertama. Bencana banjir lumpur akibat jembolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Lalu selanjutnya ya, beberapa penyakit yang akan timbul dan seterusnya, bisa anak-anak baca. Nah, anak-anak ingat kunci untuk menemukan kalimat penjelas tadi ya. Kalian lihat kalimat yang kedua. Di sini ada kata-kata beberapa penyakit yang akan timbul. Nah, beberapa penyakit ini adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya. Ini dia. Jadi di sini anak-anak sudah bisa tahu ya, bisa lihat bahwa kalimat yang kedua ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama. Di mana kalimat utamanya? Tentu kalimat yang sebelumnya, yaitu bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Itu kalimat utamanya. Nah, sekarang kita cari ide pokoknya. Ide pokoknya apa anak-anak? Kita ringkas atau kita ambil intisari dari kalimat utamanya, yaitu bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai macam penyakit. Itu adalah ide pokoknya. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah ada gambaran tentang bagaimana mencari ide pokok paragraf. Nah, anak-anak, Bu Guru lanjutkan ya.
Selain dengan cara memisahkan kalimat utama dengan kalimat penjelas, anak-anak bisa juga mencari ide pokok dengan cara menyimpulkan paragraf. Ya, Bu Guru beri contoh, Bu Guru bacakan ulang ya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Anak-anak perhatikan, ada beberapa kata yang diulang di paragraf ini ya. Yang berupa apa? Lihat. Pada kalimat pertama, di sini disebutkan berbagai macam penyakit. Kemudian di kalimat kedua disebutkan lagi beberapa penyakit ya. Ini penjelasan penyakitnya apa saja. Ada diare, tifus, dan sebagainya. Kemudian di paragraf selanjutnya ya, muncul lagi beberapa penyakit. Nah, dari sini anak-anak bisa simpulkan bahwa paragraf ini membicarakan tentang berbagai macam penyakit yang ditimbulkan oleh apa anak-anak? Bencana banjir. Jadi bisa disimpulkan ide pokok dari paragraf ini adalah berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh bencana banjir. Paham ya anak-anak? Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Itu tadi materi dari Budian tentang cara mudah mencari ide pokok suatu paragraf. Kita cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda lagi. Terima kasih anak-anak.